Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabatku semua, sobat channel Endah Bojonegoro. Belusuan kali ini akan kuajak kalian semua untuk mengunjungi suatu daerah yang sangat terkenal dengan makanan ringannya yang sangat lezat. Apa itu? Yaitu tahu khas Ledok Kulon yang terletak di Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Gimana keseruannya? Ikuti terus di channel Endah Bojonegoro. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Belusuan kali ini akan kuajak kalian semua untuk berkunjung ke Bojonegoro, tepatnya di wilayah kota, yaitu di Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Untuk apa? Untuk melihat sentra tahu ledok yang turun-temurun sejak masa kolonial. Rumah-rumah produksi tahu ini sudah ada sejak era kolonial. Saat ini mencapai generasi kelima. Warga di bantaran Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Ledok Kulon ini identik dengan produsen tahu. Ratusan hingga lebih 1.000 orang menanggup pendapatan dari berjualan dan memproduksi tahu khas ini. Denyut perekonomian begitu terasa ketika memasuki rumah-rumah yang memproduksi tahu. Ada yang merendam kedelai, memproses dan mencetak tahu, hingga menggoreng. Uniknya, rumah-rumah produsen tahu itu tak jauh dari aliran Sungai Bengawan Solo. Arifin, salah satu warga setempat, mengatakan, awal mula berdiri pabrik tahu di Kelurahan Ledok Kulon sekitar tahun 1945. Saat itu baru ada satu pabrik tahu milik Mbah Marto. Secara perlahan-lahan industri tahu ledok makin berkembang. Bahkan pengelola pabrik telah turun-temurun dan saat ini sudah mencapai generasi kelima. Adapun jumlah produsen atau pabrik tahu ledok kini sudah mencapai 160 orang dengan jangkauan distribusi tahu ledok diantaranya ke Kabupaten Blora, Tuban, Lamongan, Gresik. Karena di wilayah Ledok Kulon ini tidak ada warga yang punya sawah, sehingga semuanya rata-rata terjun ke industri tahu. Beberapa ada yang produsen bata dan genteng, kata Arifin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi semenjang. Perkenalkan, kenalan dulu ya. Iya. Saya Endah dari channel Endah Bojonegoro YouTube. Boleh nggak kenalan dengan ini, namanya siapa? Cindy. Oh Mbak Cindy, Pak Irfin. Iya. Saya sama kakaknya. Mbak, boleh nggak saya lihat-lihat sambil kita bercerita tentang industri tahu yang ini, ngomong-ngomong sini. Ngomong-ngomong industri tahu ini hubungannya Bapak ya? Iya, Pak Arifin. Jadi pemirsa, saya lagi berada di Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tepatnya ini di perusahaan pengolahan kedelai yaitu tahu miliknya Bapak Arifin ya, Bapak Arifin. Dan ini kebetulan saya lagi bersama dengan putri-putri beliau, Mbak Cindy dan Mbak Rahma, semua cantik-cantik ya. Terus di belakang saya juga ada putranya. Jadi Pak Arifin punya 3 putra.
2 putri 1 putra. Mbak, kalau boleh tahu pertama itu produksi tahu itu kira-kira tahun berapa? Belum lahir ya? Iya, belum lahir. Tahun berapa sih lahirnya? 2001. 2001. Berarti sebelum itu sudah usaha gini Bapak? Kecil ini ke Awalnya kecil ini sampai untuk peluang. prosesnya itu gimana Mbak? Mas, ini putranya juga. Jadi pembuatan tahu itu diawali dari apa dulu Mas? Kedelai. Direndam. Ya terus? Kedelai. Terus awal direndam 4 jam dong. Selak. Oh di sini. Ya terus? Selak terus diikat itu. Coba ayo kita lihat dulu sini. Oh ini dimasukkan sini. Ini dimasak ya? Iya. Terus? Ini saring. Saring mana? Terus? Iya. Kak. Berarti ini ada tahunya. Ada. Ayo kita lihat Mas. Prosesnya pertama gimana Mas? Kedelai. Kedelai direndam sampai 4 jam. Di mana direndamnya di sana? Oh di sini. Terus? Cuci bagian itu dicuci. Terus digiling. Digiling ya. Digiling dimasukkan gitu. Dimasukkan sini. Dimasak. Ini dimasak ya. Setelah itu Disaring. disaring, terus Dikasih cokak. dikasih coklat sedikit. Ya. Caranya cepat gimana? Ini. Oh, jadi dicepat kayak gini. Jadilah Mas kalau boleh tahu sehari itu bisa memproduksi kedelai mentahnya itu berapa kilo? 50 sampai 100 kilo satu perusahaan. Jadi satu perusahaan ini 50 kilo sampai 100 satu kuintal dalam satu hari ya. Kalau bisa jadinya tahu ini kira-kira belum. Kalau 50 kilo itu Jadi 7 ceplatan. Berarti kalau 100 kilo 14 ceplet. Terus nanti setelah ini jadi ada yang mulai ya Mas ya? Itu dipasarkan di mana Mbak biasanya? Dipasarkan di mana? Di pasar Bojonegoro. Terus di mana lagi? ada yang di Cepu, ada yang di Cepu, Lamongan. Cepu, Lamongan juga ke sana nih. Ada yang mulai gitu ya. Terus kalau sudah jadi ini gimana Mas? Oh ya itu ya. Ini setelah dicepret ya Mas ya? Iya. Oh betul. Ini dari sana tadi. Jadi kalau 50 kilo jadinya Cepat itu. 50 kilo Jadi cepet ya. satu cepatnya ini. Iya. Pemirsa, jadi ini tahu yang sudah jadi ini tapi masih mentah. Ini Mentah. bisa dimakan nggak? Bisa. Hah? tak icipi ya. Ayo kita makan. Ayo coba. Ayo makan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim pemirsa, kita incip ya. Ayo kita incip. Ternyata enak. Lebih enak lagi kalau pakai sambal dan petis ya. Enak sekali. Setelah ini kemana? Kita Goreng dulu. Oh digoreng situ. Oh ini penggorengannya ini. Jadi setelah dari sana kita ada mesin pemotongnya ya. Enggak ada. Itu pakai apa? Itu. Oh pakai pisau terus digoreng ini. Ayo Mbak coba Mbak. Kita nggak ini lagi ya. Nah, cantik ini. Ini nanti ditiriskan ya Mas ya. Iya. Setelah ini gimana lagi? Bisa. Ayo. Ini boleh tak dimakan? Boleh. Ayo, aku temani loh. Iya. Oke, enggak lagi kalau ada sambelnya. Ini pemirsa, kita coba incip ya tahunya mbak-mbak yang cantik ini. Kak incip ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus,
kalau jual harganya gimana caranya jual Mas? Kalau ini 2000-an. Apa 10 biji? 10 biji 2000. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tahu ini sangat lezat, gurih. Perpaduan antara gurihnya kedelai, garam, dan bumbu yang tadi disampaikan. Dan jangan lupa harganya juga sangat murah, berapa? 2000. 2000. Jadi 10 biji 2000. Letaknya di sini cepat buat oleh-oleh, sangat enak. Jadi khasnya Bojonegoro, tahu ledok kulon. Ayo kita makan bareng tahu. Mantap, betul. Mantap. Pemirsa, sahabat-sahabatku, kali ini saya lagi berada di kediaman Pak Arifin dan langsung bersama beliau yaitu Pak Arifin, pemilik dari perusahaan tahu. Apa Pak namanya ini? Perusahaan tahu di Desa Ledok Kulon, Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro. Kagungannya panjenengan. Iya. Nggih. Pak Arifin, usaha ini sudah panjang rintis mulai kapan? Itu mulai sebelum tahun 65. 65. Ya berarti saya belum lahir. Iya. Sampai sekarang berarti sudah 40 Sudah tahun. 7 sampai 7 Nggih. tangga. Awalnya gimana jenengan kok tertarik dengan usaha tahu ini? Ini pertama kali itu di Desa Ledok Kulon itu ada satu. Iya. Itu untuk Cikal percobaan. bakalnya. Iya. Nah, akhirnya dia sudah tahu semua. Akhirnya sampai sekarang itu tahu Desa Ledok Kulon itu tidak meninggalkan. Gitu. Jadi dari Desa Ledok Kulon ini alami, nggak pakai uap. Rasanya uap sama alami bakar kayu itu sudah berbeda. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini bertahan dengan ketradisionalannya sehingga Iya. terkenal nggih. Dari tahun 65 Pak Arifin sudah mulai merintis usaha ini sampai sekarang, sampai putra-putranya udah mentas, sampai ke cucu-cucunya nggih Pak Arifin. Terus pemasarannya itu di mana aja Pak Arifin? Nah di pemasarannya itu memang tempat pasar itu pasti ada. Iya. Mulai dari Jawa Timur Iya. itu mulai timur itu Gresik. Oh, Gresik. Terus kalau di Jawa Barat itu ada di Blora. Blora, Jawa Tengah. Kalau di Tuban Tuban, sampai mana itu Lamongan. ya Lamongan. Oh gitu. Ada yang mulai Pak Arifin. Iya. Terus mulai produksinya jam pinten niki wau ndamel. Itu mulai ngerendamnya itu 5 jam. Nggih. Nah dimulai jam 4 itu selesainya jam 12 malam. Jam 4 sore, jam 12 malam selesai. Iya. Setelah itu digiling. Digiling. Terus diperas. Habis itu Diambil sarinya, nanti dikasih cokak dari cokak tahu, bukan cokak bakso. oh iya bukan ya, ada sendiri cokaknya ya. Itu memang ada perbedaannya. Heeh. Kalau orang nggak tahu itu dari cokak bakso, padahal itu dari cokaknya tahu sendiri. Oh gitu. Jadi ada memang Iya. bahan yang khusus untuk tahu. Terus hari ini bisa bahannya sakit nelaske pinten Pak Arifin kedelainya. Nah sekarang itu harganya kedelai itu agak melonjak. Akhirnya penjual yang membuat tahu itu memang agak berkurang. Harganya agak menurun. Itu yang membuat tahu itu lebih banyak. Oh gitu, berarti ini karena harga kedelainya Penghasilannya, naik, jadi iya. yang bikin sedikit berkurang. Terus Pak Arifin harapannya dengan usaha panjenengan yang sudah besar ini apa? Pengennya jenengan ke depan lagi apa? Ya ingin membesarkan pengusahanya. Oh gitu, nggih. Terus ini putranya nggih itu juga sini Mbak, ini juga putranya cantik-cantik. Ini Mbak Cindy, ini Mbak Rahma. Ini nanti yang jadi penerusnya nggih. Iya. Karena jenengan juga nggak mungkin terus, usianya sudah semakin Semakin tua mas. sepuh, tenaganya berkurang. Rencananya ke depan diteruskan oleh putra-putranya ini.
sudah diajari nggih Pak Arifin nggih. Ya Mbak ya, sudah diajari nggih. Pak Arifin, semoga kedatangan saya ini menambah semangat kita untuk berkarya. Amin, amin. Dan tidak lupa saya juga mendoakan panjenengan semoga usahanya semakin besar, semakin lancar, diteruskan oleh mbak-mbaknya yang cantik ini, dan saya doakan juga semoga menjadi pionir usahawan milenial, anak-anak muda, contoh anak-anak muda yang berhasil di bidangnya. Oke. Demikian pemirsa belusuan kali ini di perusahaan tahu Pak Arifin beserta putra-putranya. Tetap stay tune di channel Endah Bojonegoro. Jangan lupa sekali lagi kalau datang ke Bojonegoro, kunjungi pabrik tahu yang ada di Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tepatnya di dalamnya Pak Arifin. Assalamualaikum, dadah. Lupa ya, ini kunjungi perusahaan tahu di Desa Ledok Kulon, di Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, Jawa Timur. Dadah. Pabrik tahu, yes. Tuh.